ciri dari anak-anak terang adalah memelihara hubungan. Shalom, terpuji nama Tuhan, kita semua ada di tempat ini dan dalam keadaan sehat. Dan saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan bersemangat untuk terus bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Semakin hari semakin serupa Kristus. Dan hari ini kita akan belajar dari Alkitab, dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 4. Tentang bagaimana kita semestinya hidup, terutama sebagai anak-anak terang. Ibrani 13 ayat 1 sampai 4. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ayat yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Apa yang bisa kita renungkan dari ayat-ayat ini? Yang pertama, poin penting yang pertama adalah memelihara hubungan. Di sini disebutkan tentang memelihara hubungan persaudaraan. Yang kedua, memberi tumpangan, memberikan kasih kepada semua orang. Dan yang ketiga, memiliki belas kasihan, terutama pada orang-orang hukuman. Dan yang keempat, menghormati pernikahan atau pasangan hidup. Apa yang secara lebih jauh kita bisa renungkan dari ayat-ayat ini? Seperti tadi sudah diberikan poinnya. Yang pertama, pertanyaan buat setiap kita yang bisa kita renungkan saat ini adalah bagaimana kondisi hubungan kita saat ini? Mari coba renungkan bersama. Pertanyaan penting ini saat ini. Bagaimana kondisi hubungan kita saat ini? Yang pertama kepada orang tua. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Bagaimana hubungan kita dengan saudara kandung kita? Bagaimana hubungan kita dengan keluarga besar kita? Bagaimana hubungan kita dengan saudara seiman? Sebab di sini jelas dikatakan, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ciri dari anak-anak terang adalah memelihara hubungan. Bagaimana kasih kita kepada orang-orang yang adalah saudara-saudara kita. Yang kedua, yang penting adalah apa respon pertama kita saat mendapati orang yang butuh pertolongan. Tadi poin yang kedua adalah tentang memberikan tumpangan atau kasih pada semua orang. Yang bisa kita renungkan adalah apa respon pertama kita saat mendapati orang yang butuh pertolongan. Seringkali kita berpikir ketika kita melihat ada orang yang butuh pertolongan, kita berpikir bahwa saya juga butuh pertolongan, bukan hanya dia yang butuh pertolongan, tetapi saya juga saat ini butuh pertolongan. Kenapa harus saya yang harus menolong mereka? Atau mungkin kita berpikir, saya tidak layak untuk menolong mereka. Bukankah ada orang lain yang lebih layak, lebih mampu untuk bisa menolong mereka? Firman Tuhan jelas mengatakan, jelas mengingatkan pada setiap kita bahwa marilah kita semua memiliki belas kasihan, memberikan diri kita untuk bisa menolong orang lain kapanpun juga. Yang ketiga, banyak di sekeliling kita orang-orang yang masih hidup di dalam hukuman dosa. Mereka semua belum ditebus. Mereka semua belum mengenal kasih Kristus. Apa yang ada di pikiran kita saat masih melihat ada orang-orang di sekeliling kita masih belum kenal Tuhan, belum percaya Tuhan? Apakah kita juga berpikir bahwa ya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan? Karena meskipun saya tahu mereka ini belum kenal Tuhan, saya tidak punya daya untuk membuat mereka bisa kenal dengan Tuhan. Tetapi yang terpenting bagi setiap kita adalah niat. Bagaimana kita terus berkeinginan untuk bisa menolong mereka supaya mereka mengenal Kristus. Dan yang ketiga tadi dikatakan tentang menghormati pernikahan. Bagaimana hubungan kita dengan pasangan hidup kita saat ini? Sejauh mana kita di dalam hidup pernikahan? Atau mungkin saat ini Anda yang masih belum menikah, bagaimana hubungan Anda dengan calon pasangan hidup Anda? Atau pacar, atau kekasih Anda? Mungkin orang-orang muda saat ini jiwanya bergejolak gitu ya.
bagaimana mereka bisa menghormati kekudusan ketika saat pacaran, atau bagaimana kita menjaga kekudusan kita bahkan ketika kita telah berada dalam pernikahan. Apa kita hanya masa bodoh, tidak peduli, merasa bahwa hidup ini harus dinikmati, kemudian kita bisa menikmati itu semua tanpa mengingat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita? 4 hal ini mengingatkan kepada setiap kita bagaimana seharusnya anak-anak terang itu berperilaku. Saya ingatkan kembali, yang pertama, anak-anak terang selalu memelihara hubungan, terutama hubungan persaudaraan. Yang kedua, memberi tumpangan atau memberikan kasih kepada semua orang. Dan yang ketiga, memiliki belas kasihan, terutama pada orang-orang hukuman. Kita masih melihat banyak orang yang belum percaya Tuhan dan masih dalam hukuman dosa. Dan yang keempat, bagaimana anak-anak terang menghormati pernikahan. Bagaimana di dalam hidup pernikahan mereka terus menjaga kekudusan. Terutama bagi setiap kita yang mungkin juga belum menikah, bagaimana kita terus menjaga kekudusan. Itulah ciri-ciri anak-anak terang. Memiliki gaya hidup terang bukanlah tujuan yang diusahakan, melainkan natur yang dibiasakan. Ingat, Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Itu adalah natur kita. Dan oleh sebab itu, mari kita biasakan kehidupan sebagai anak-anak terang. Jadi sekali lagi, hidup dalam terang bukanlah tujuan yang diusahakan, tetapi harusnya menjadi natur yang dibiasakan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.